الحمد لله الذي هدانا والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أستاذنا كي حجي محمد بن محمد مصباح العنام التجاني متعال الله في كل حياة الشريفة. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, disabulkan semua segala hajat dan tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa yang saya hormati para jamaah zikir bulanan, seribu sholawat. Mudah-mudahan kehadiran antum semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan jikalau kalian semua bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Nikmat rezeki, nikmat sehat, nikmat zikir. Di dalam tafsir la azidannakum bermakna katsiran, banyak sekali. Bisa nikmat sehat, nikmat rezeki, termasuk nikmat yang paling besar adalah nikmat istiqamah. Kalau orang itu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Wala in syakartum la azidannakum, wala in syakartum. Kita syukurin nikmat Allah. Apa saja yang kita dapetin kita syukurin karena Allah. Tapi bila mana kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka siap-siap siksa Allah sangat pedih. Maka Sayyid Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu taala anhu di dalam kitab manaqibnya yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ali Haraji radhiyallahu taala anhu, salah satu murid beliau, kesayangan beliau, Sayyid Ahmad Tijani mengatakan asyukru babu aqrabu ilallah. Syukur adalah pintu yang paling dekat untuk menuju Allah. Makanya syukur itu sulit. Kadang-kadang orang itu syukur kalau seandainya cuma dapat duit doang. Dapat duit, alhamdulillah. Ya. Padahal yang namanya syukur adalah ziyadah ta'ah. Tambah nikmat, tambah taat. Ya. Tambah nikmat, tambah taat. Tambah rizki, tambah getol sujudnya.
tambah sehat, tambah mantap zikirnya, ibadahnya kepada Allah. Itu syukur. Maka orang yang syukur itu susah. Kenapa? Karena kita mau syukur, setannya udah banyak gangguin kita. Karena setan paling kagak demen, paling kagak suka kalau kita syukur semakin dekat kepada Allah. Paling gak suka. Makanya kebanyakan orang tambah nikmat semakin lupa kepada Allah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mengajak orang bersyukur, mengajak orang bertaat kepada Allah, dia diajak zikir, diajak ibadah, orang tidak ada yang mau. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, "Da'ni wa ma khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda." Ya Muhammad, kalau ada orang sudah diajak taat kepada aku, kepadamu, kepada buatku, dia tidak mau, ibaratnya diajak zikir enggak mau, diajak sholat enggak mau, diajak nuntut ilmu enggak mau. Da'ni wa ma khalaqtu wahida. Biarin saya yang ngurusin ya Muhammad. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Dan aku akan jadikan dia, aku akan berikan dia harta yang berlimpah ruah. Tujuannya apa? Biar semakin lupa kepada Allah. Maka antum nggak usah aneh. Oh, ada orang nggak pernah sholat tapi lancar rezekinya. Kadang-kadang gitu, ya kan? Ustaz, ada tetangga saya sholat kagak, zikir kagak, kan duitnya lancar aja. Gak usah bingung yang kayak gitu. Padahal rumahnya samping masjid, samping musola, samping masjid zikir, dekat dengan pesantren, tapi tidak mau ibadah. Tapi duitnya lancar. Ya, nggak usah bingung dan nggak usah kaget. Waja'altu lahu malan mamduda. Allah akan berikan dia rezeki yang tambah banyak. Tujuannya apa? Biar tambah lupa kepada Allah. Dan itu terjadi sekarang. Dan sekarang terjadi. Pejabat ya, timbun harta sebanyak-banyaknya, betul nggak? Ya. Rakyat disengsarain, biarin udah. Nanti juga pada kerendam sama hartanya. Saya raja apa tuh? Raja Namrud, betul nggak? Ya. Jadi kita nggak usah bingung. Kita syukur aja sudah. Syukur kita kepada Allah. Syukur itu semakin taat kepada Allah. Yang sudah masuk thariqah, jalankan thariqah yang baik. Ya. Yang belum masuk thariqah, muhibbin, masih baca sholawat fatih, baca sholawat fatih. Ya. Jadi baca sholawat fatihnya karena Allah, karena syukur. Jangan baca sholawat fatih lagi galau, banyak dibacanya. Lagi galau 1000. Ya, lagi banyak hajat, ya kan? Lagi banyak hajat, masya Allah, 1000. Kalau dia selesai, satu aja males tuh. Ya, nggak boleh tuh. Maka di dalam kitab di dalam kitab Al-Amani, ya, Jawahirul Amani, apa? Jawahirul Ma'ani. Terus ada kitab sejarah sahabat Tijani. Ya, Ashabut Tijani itu. Al-Amani, saya lupa nama kitab saya punya itu. Dari seorang dokter dari Bandung itu. Umpan. Ini Pajajaran. Ya. Nah, jadi zikir sholawat fatih 1, 2, 3 dengan khusyuk lebih afdol, lebih mulia ketimbang zikirnya sampai ribuan. Ada itu dalam kitab itu. Ya. Artinya baca sholawat fatih dengan menghadirkan Rasulullah dan Syekh Ahmad Tijani, khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa, dan dimaknakan kalau bisa. Kalau nggak bisa minimal kita menghadirkan wajahnya Rasulullah SAW. Ya. Itu lebih baik kita baca 1, 2, 3. Jadi buat muhibbin, ketimbang kita baca ribuan, ratusan, tapi nggak khusyuk.
Ya. Karena selawat Fatih ini subhanallah. Ya, selawat Fatih itu subhanallah. Satu kali baca selawat Fatih sama dengan 600.000 selain selawat Fatih. Jadi satu kalinya itu. Jadi kalau satu kali khusyuk saja itu subhanallah itu. Ya. Jadi antum baca sekali khusyuk subhanallah. Ya. Makanya ada orang Ustaz, ya, lupaan di bapaknya ketabrak mobil, ya. Pedalnya bonyok, ya, risak, mobil truk lagi. Ya kan? Bapaknya bukan penghafal selawat Fatih ini bapaknya, dia belum tahu dia. Cuma anaknya suka baca selawat Fatih. Dia nanya sama saya, Ustaz, berapa kali saya baca? Gak usah banyak-banyak, yang penting khusyuk menghadirkan Rasulullah. Ketika bapaknya ditabrak, dapat informasi dari adiknya di Jawa, ditelepon, itu yang nabraknya udah kabur. Yang nabraknya udah kabur. Ya. Lalu beliau ingat baca selawat Fatih. Subhanallah, itu yang nabrak itu mobil truk itu ternyata sudah ada di Kapolsek apa? Sudah ada di Kapolsek. Nggak tahu nyerahin diri, nggak tahu ditangkap dan akhirnya bapaknya itu dibiayain tuh. Tadinya udah kabur, tabrak lagi, udah tabrak lagi. Ya. Nah itu, ya. Jadi dengan berkah baca salawat Fatih. Ya. Tapi saya ulangi, ya. Kalau nggak yakin percuma. Ya, jadi semua dasarnya karena keyakinan. Ya, jadi antum baca 1, 2, 3, ya, syukur banyak, yakin itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, makanya sebanyak-banyaknya ambil apa yang baca selawat Fatih. Ya. Tapi jangan baca selawat Fatih karena kesaktiannya. Kadang-kadang baca selawat pengen sakti buat. Jangan, ya nggak boleh, ya baca salawat Fatih itu harus ikhlas karena Allah. Kalau udah nyetrum ke hati kita, jangankan baca banyak, sedikit saja, insya Allah akan ada berkahnya. Berkahnya. Paham ya di sini? Ya, nah itu. Makanya selain sekali, mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Makanya sekarang saya bersyukur banget ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa bikin acara bulanan, ya, udah sekian tahun. Ya. Ada orang nanya sama saya, Ustaz, ya, ini bikin acara udah berapa tahun? Udah lama. Cuma memang kita nggak pernah bikin undangan. Ya, yang mau hadir, alhamdulillah nggak jadi masalah. Kenapa? Ya, karena memang dulunya, ya, ketika Al-Fakir awal masuk ke kampung ini, orang itu awam dengan Tijani. Ya. Awam dengan Tijani. Jadi seakan-akan kalau dengar Tijani itu seakannya aliran sesat. Kan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah pada tahu dan sudah pada ngerti. Ya. Walaupun orang mengenal Syekh Ahmad Tijani, mencintai Syekh Ahmad Tijani, atau masuk thariqahnya, tidak boleh dipaksa. Ya, karena semuanya adalah anugerah dari Allah. Jadi orang yang jadi ikhwan Tijani, orang yang jadi pengamal selawat Fatih dan pencinta Syekh Ahmad Tijani, ini adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah. Alhamdulillah. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya anugerah itu, ya, Allah berikan hanya untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Orang rumahnya di masjid, tetap di masjid. Tapi kalau belum ada anugerah Allah, hidayah dari Allah, gak bakalan masuk masjid, betul gak? Banyak gak orang dekat masjid gak sholat? Gak usah aneh. Antum masuk thariqah Tijani. Maka saya dulu saya tuh sering ngajak orang masuk Tijani. Sampai dulu kalau mau mikir thariqah itu banyak kesimpus. Ya. Masuk thariqah Tijani banyak dulu. Dulu saya ngajaknya cuma jadi agen tahu ya.
Jadi akhirnya saya soleh. Jadi kalau masuk surga saya soleh, kalau surga saya soleh banyak dulu. Ya. Cuma dulu kagak saya seleksi. Masuk aja. Saya nggak tahu kalau dia tuh masuk torikonya kebanyakan pengen urusan dunia. Akhirnya ketika dia masuk toriko, dunianya kagak naik, untung dia orang Sunda nih. Ya, untung. Ya. Padahal masuk toriko itu harus lillahi ta'ala. Ya. Makanya saya datang ke saya soleh dulu ke Abuya, kata beliau nanti biar katanya Allah yang urusin. Akhirnya difilter lah, ya. Tinggal beberapa orang, alhamdulillah, ya, orang-orang yang niatnya sudah ikhlas karena Allah. Makanya saya ulangin yang sudah masuk toriko, ya, yang dari Jakarta, yang dari Jakarta, ya, tolong ya, masuklah karena Allah, bukan karena dunia. Dia pengen banyak uang, ini jangan. Masuk toriko harus lillahi ta'ala. Ya, malah kata saya soleh kalau masuk toriko karena dunia, itu bukan dunia tambah banyak, kalau bisa habis. Ya, kalau tambah habis diujinya. Makanya jangan niat apa-apa karena Allah. Ya, dibanyakin ya Allah, didikitin karena Allah. Mudah-mudahan tujuan kita masuk toriko itu hanya untuk tambah syukur kepada Allah. Ya, makanya malam ini sama-sama kita dengarkan tausiah dari Gus Moh, ya, tentang masalah toriko Tijaniyah. Ya, dia yang lebih paham, ya, karena beliau ini anak yang mengkodam toriko Tijaniyah. Ya, dari saya cukup sekian. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.